Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ester pasal 6 ayat 14 sampai dengan Ester pasal 7 ayat 1 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi?" Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malah petaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katul tempat Ester berbaring. Maka tita raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, "Sulakanlah dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berikan tema bagi kita hari ini, yaitu menabur dan menuai. Sekali lagi, menabur dan menuai. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya berikan tema menabur dan menuai? Kalau kita pernah mendengar ada perkataan demikian, siapa menabur angin akan menuai badai. Dan ungkapan ini menggambarkan bahwa orang yang melakukan hal buruk akan mendapatkan akibat yang buruk pula. Dan itulah yang terjadi pada Haman. Kebenciannya kepada Mordekai membuatnya merancang kematian bukan hanya bagi Mordekai, tetapi
bagi seluruh bangsa Yahudi. Namun niat buruk tersebut berbalik, di mana Haman tak tahu bahwa Ratu Ester juga berbangsa Yahudi. Maka di tengah kesombongan, betapa terkejutnya dia ketika ia ditunjuk sebagai orang yang membawa malapetaka bagi sang ratu dan bangsanya. Kalau kita tadi membaca, Bapak Ibu, kita boleh memperhatikan ketika perjamuan diadakan dan sang raja bertanya kepada Ratu Ester apa yang menjadi permintaannya, kita melihat bagaimana Ratu Ester memohonkan nyawanya, bahkan nyawa bangsanya kepada raja. Sekalipun sang raja merasa terkejut dengan permintaan sang ratu, kita melihat bagaimana permohonan Ratu Ester boleh didengarkan oleh sang raja. Itu semua bukan hanya kebetulan, tetapi ada rencana Allah yang begitu indah. Kita boleh perhatikan sebelum Ratu Ester memohonkan permintaan ini, ada sebuah kejadian bagaimana persekongkolan terjadi untuk membunuh raja. Itu boleh dibatalkan karena pemberitahuan daripada Mordekai atau paman daripada Ratu Ester. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Haman, kita boleh diajarkan untuk semakin berhati-hati dalam menata hidup kita, di mana tentu tak seorang pun mau mengalami hal buruk dalam hidupnya. Oleh karena itu, kita perlu mendandani kehidupan kita untuk boleh melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Allah, bukan merancangkan keburukan bagi orang lain. Mungkin tidak selalu hal buruk itu berbalik seketika menjadi peristiwa buruk bagi kita, seperti yang dialami oleh Haman. Dia merancangkan kecelakaan bagi sang ratu, bahkan juga orang-orang Yahudi. Namun ketika dia memendam kebencian itu dan dendam kepada orang yang tidak kita sukai, maka itu akan menggerogoti jiwa kita, di mana hidup kita tidak akan menjadi tenang. Pikiran kita akan dipenuhi dengan rencana buruk terhadap orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya, hari ini kita diundang untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan undangan itu tidak hanya berlaku bagi sesama yang menyenangkan hati kita, tetapi juga bagi orang yang menyakiti kita. Bagaimana firman Tuhan berkata, kasihilah. Bapak Ibu, marilah kita belajar untuk menghindari sikap hati seperti yang dimiliki oleh Haman. Daripada kita menabur yang jahat dan menuai itu kembali, lebih baiklah kita menabur kasih dan menuai kasih pula. Kalau kita boleh memperhatikan, Bapak Ibu yang terkasih, dalam Amsal 15 ayat 26a dikatakan bahwa rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan. Ketika dalam hidup kita dalam merancangkan kejahatan, maka itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan. Maka hidup kita tidak layak di hadapan Tuhan Allah. Oleh karena itu, marilah kita boleh memegang kasih yang daripada Allah dan boleh menghidupi itu dalam hidup kita, sehingga pertolongan Allah akan menolong kita. Apa yang boleh kita tahu itu akan kita tuai. Jika kita menabur hal yang buruk, maka kita juga akan menuai keburukan. Tidak ada orang yang menanam ubi dan menabur benih ubi, atau menanam ubi dan menuai jagung. Tidak ada, Bapak yang terkasih. Coba perhatikan di halaman rumah kita.
Perhatikan, jikalau kita tanam adalah mangga, yang buahnya adalah mangga. Oleh karena itu, taburlah kebaikan, taburlah kasih, maka kita akan menuai itu. Tapi ketika kita menabur kebencian, maka kita juga akan menuai kebencian dari orang lain. Marilah kita hidup dalam kasih Tuhan. Kita sebagai orang percaya diundang untuk mengasihi sesama kita dan hidup di dalam kasih yang daripada Allah. Biarlah cara hidup Haman yang boleh kita renungkan hari ini menjadi bahan, menjadi suatu perenungan dalam hidup kita untuk semakin hidup dalam kasih yang daripada Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami untuk boleh hidup dalam kasih Allah, bukan hidup dalam kebencian sebagaimana yang dilakukan oleh Haman. Bapa yang baik, mampukan kami untuk boleh menabur kasih, sehingga kami boleh menuai kasih sebagaimana Allah senantiasa terus mengasihi kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, dan Tuhan kami berdoa dan renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa